Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Yes dimana saja berada yang berbahagia, pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya. Baiklah, sore hari ini, yakni hari Rabu, tanggal 9 bulan Muharram, bahwa tanggal 9, tanggal 10 bulan Muharram adalah termasuk tanggal yang dimuliakan atau tanggal disebut tanggal Tasu'a, yang besok tanggal Asyura. Tanggal Asyura yaitu tanggal 9, Asyura yaitu tanggal 10. Umumnya orang Jawa mengatakan bulan ini adalah bulan Syuro. Itu diambil dari bahasa Arab yang artinya itu asalnya Asyura, yakni tanggal ke-10 di bulan Muharram. Dan memang tanggal-tanggal 10 yang disebut dengan Asyura, pertemuan lalu disampaikan bahwa tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura adalah hari yang menyedihkan bagi kaum muslimin, karena tanggal 10 bulan Muharram, yakni terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyid Husain. Lah, berkaitannya dengan tanggal 10 bulan Muharram, ini bulan tanggal yang sangat dianjurkan untuk melakukan berbagai macam ibadah. Hingga saat-saat ini, bahkan nanti malam ini mulai di masjid-masjid, bahkan di pondok-pondok. Ketika saya di Banyuwangi di pesantren itu malam ini nanti ini mulai kegiatan Muharraman sekaligus memberikan santunan. Ya, tempat saya pun nanti malam dan di lingkungan saya itu rata-rata nanti malam melaksanakan kegiatan 10 Muharram. Diawali dari ba'da maghrib sampai habis Isya, dan nanti diteruskan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang baik. Memang di dalam hadis sahih pun di sana disebutkan kenapa tanggal 10 bulan Muharram seolah-olah bulan yang istimewa. Iya, karena tanggal 10 bulan Muharram ini hari yang bersejarah. Termasuk di sini dimasukkannya termasuk Allah menciptakan Nabi Adam juga ada pada bulan Muharram tanggal Asyura. Dan juga Allah memasukkan Nabi Adam ke surga itu juga pada hari Asyura. Dilahirkannya Nabi Ibrahim hari Asyura. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun juga pada hari Asyura. Dan seterusnya. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang ke Madinah, di sana itu menjumpai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pada berpuasa hari 10 Asyura itu. Lalu ditanya, kenapa kamu kau ini berpuasa? Iya, karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram. Maka karena saking senangnya aku di bulan tanggal 10 Muharram itu melakukan
berpuasa. Kata Nabi, kalau kamu berpuasa, aku lebih berhak untuk berpuasa daripada kamu, kata Nabi. Nah, ini sunnah melakukan puasa. Hingga hal tersebut, Syekh Abdul Hamid itu dalam kitab Kanjun Najwa Surur fi Adiyati Tasrihis Sudur itu menjelaskan, dikutip oleh ulama yang di situ untuk mempermudah mengingatnya, di situ dibikin nadzam yang berbunyi fi yaumi asyura asruta tasil biha isnatani walaha fadlu nuqil sum sholli sil zur'an zur'a liman ngudwak tahil roksal yatimi imsah tasaddaq waqtasil wasih alal ayali qallim dafran wasuratal ikhalasa kul al-fatasil. Yang artinya begini, pada tanggal 10 bulan Muharram, yakni hari Asyura, itu ada 12 keutamaan. Nah, sekarang tanggal 10 bulan Muharram menurut hitungan tahun Qamariyah, jadi nanti maghrib itu sudah masuk tanggal 10. Itu sudah masuk tanggal 10. Nah, pada tanggal 10 itu ada 12 keutamaan. Bahkan para ulama, 12 keutamaan ini tidak hanya tanggal 10 saja, tapi dari mulai tanggal 1 Muharram sampai selesai bulan Muharram. Namun sebagian ulama mengatakan yang lebih difokuskan, lebih diutamakan, yaitu tanggal 10-nya. Apa alasannya? Karena tanggal 10 tadi banyak sejarah yang terjadi pada tanggal 10. Di antaranya selamatnya Nabi Musa, diciptakannya Adam, dan lain sebagainya. Di sini ada 10 keutamaan, 12 keutamaan pada hari Asyura. Walaha fadlu nukil, yang ke-12 ini sudah dinukil oleh para ulama. Pertama, sum, berpuasa. Kalau dalam para daksilan bukan sum dulu, tapi sil dulu, sholat dulu. Tapi kalau yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid itu berpuasa dulu. Pertama, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Puasanya apa? Ya niatnya puasa sunnah. Dan perlu diketahui, kalau kita puasa sunnah, tapi seumpamanya dibarengkan dengan qadha, itu tidak boleh. Ini kesepakatan ulama, kebanyakan ulama, kalau puasa sunnah tidak boleh dibarengkan dengan qadha, karena qadha hukumnya wajib. Tapi kalau sunnah dibarengkan dengan sunnah bisa. Seumpamanya besok hari Kamis, tanggal 10-nya. Kebetulan sekalian saya niat puasa Kamis, juga niat puasa 10 Muharram. Bisa. Atau puasa Daud sekalian, karena satu hari puasa, satu hari tidak, pas besok pas hari puasa sekalian diniati. Itu bisa. Kalau sunat itu double-double, 2 sunatan atau 3 bisa. Tapi kalau wajib tidak bisa. Itu yang pertama, disunatkan pada tanggal 10 bulan Muharram untuk sil, berpuasa. Terus sholli, melaksanakan sholat. Nah, di sini melaksanakan sholat. Lihat sholatnya kapan? Bisa ba'da maghrib, bisa ba'da isya. Sholatnya apa? Nah, ada ulama yang mengatakan sholat ini adalah sholat 10 Muharram. Usolli sunatal li asril Muharram, dengan melakukan 4 rakaat. Ada sebagian ulama mengatakan lagi, ya pokoknya sholat sunat deh. Sunat apa? Terserah. Mau sholat sunat tasbih silahkan, karena sholat tasbih sholat yang sangat dianjurkan. Syukur-syukur bisa tiap malam sholat tasbih. Kalau tidak bisa sholat tiap malam, usahakan 1 minggu 1 kali.
Kalau 1 minggu 1 kali juga tidak bisa, masih keberatan, usahakan 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali juga tidak bisa, usahakan 1 tahun 1 kali. 1 tahun sekali juga tidak bisa, ya paling tidak seumur hidup 1 kali. Nah, karena di sini jarang dilakukan, bisa dilakukan dengan cara sholat tasbih. Silahkan, yang penting di situ melaksanakan sholat sunnah. Jadi sholli. Yang kedua itu melakukan sholat. Yang ketiga bersilaturahim. Bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan. Jangan sampai di bulan Muharram tanggal 10 itu malah menciptakan atau di situ terjadi perselisihan, permusuhan antara keluarga atau tetangga dan lain sebagainya. Itu jangan sampai, karena bulan ini adalah bulan hurum. Kalau di zaman dulu, zaman Nabi, wong sedang peperangan saja, ketika datang bulan Muharram, bulan mulia, itu diumumkan, pray dulu perangnya, pray damai, itu berhenti. Demikian juga kita, ketika dalam suatu keluarga, tetangga atau saudara sedang tidak rukun, lebih-lebih dalam tanggal 10 bulan Muharram ini, hendaknya kita berbaikan dulu. Syukur-syukur tidak diteruskan lagi gitu. Itu lebih baik. Sil menyambung silaturahim, dalam arti di sini menyambung saudara persaudaraan yang tadinya sudah baik agar supaya semakin baik. Yang tidak baik menjadi baik, yang putus menjadi tersambung kembali. Terus yang selanjutnya, zur aliman, berkunjung kepada orang alim. Pengertian dari orang alim di situ baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Di sini jangan salah, jangan dengan pengertian yang luas. Ketika kita ziarah, itu tidak hanya bagi orang yang sudah meninggal saja. Ziarah itu kan bahasa Arab. Di sini zur berarti fiil amar, kata perintah, zur. Berkunjunglah kamu aliman pada orang alim. Itu berkunjung, itu ziarah itu tidak hanya pada orang yang mati. Kunjung itu baik kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati, sama namanya ziarah. Namun umumnya pengertian orang yang orang awam kalau ziarah itu taunya ke kuburan, padahal tidak. Zur aliman, terus aud waktahil. Aud apa? Menengok orang sakit. Menengok orang sakit. Ada tetangga sakit ditengok, ada saudara sakit ditengok. Ya syukur-syukur kalau kita nengok bawa kresek, diisi. Karena orang yang sakit itu kan serba tidak enak. Makan tidak enak, katanya pahit. Dikasih yang manis bilang pahit, yang seger katanya pahit. Ya, walaupun nanti yang menikmati bukan orang yang sakit. Ini jadi umum. Biasanya orang Jawa kalau mau memberikan sesuatu itu nunggu sakit dulu. Beli apel untuk apa, Bu? Tengok orang sakit. Loh, kok yang sehat aja? Beli apa yang enak-enak untuk orang sakit? Biasa. Ya, zur di sini supaya di situ berkunjung atau menengok orang yang sakit. Terus yang selanjutnya waktahil, memakai celak mata. Ya baik laki-laki maupun perempuan sunnah. Tanggal 10 bulan Muharram itu mengenakan celak mata. Mungkin itu dulu, saya kembalikan, monggo. Pas ini ada jeda pariwara dulu, sahabat, jangan kemana-mana, tetap di Kajian Islam.
Masuk satu Pak Ustadz. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, pertanyaan saya agak keluar topik. Apa perbedaannya silaturahmi dengan silaturahim? Apakah pada dasarnya malah sama Pak Ustadz? Tolong dijelaskan, terima kasih. Silaturahmi, Silaturahim. .2 Des Radio Kebanggaan Cilacap, sahabat Des. Kita tiba di bagian kedua untuk kajian Islam di sore hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan Pak Ustadz, sudah ada sahabat Des yang ikut bertanya pada kesempatan sore hari ini. Dari sahabat Des di Cilacap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, pertanyaan saya agak sedikit keluar dari topik. Sebenarnya apa perbedaan dari silaturahmi dengan silaturahim? Apakah memang pada dasarnya sama saja? Tolong dijelaskan Pak Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kata atas silaturahim dengan silaturahmi ini ya hampir mirip-mirip, namun sebenarnya berbeda, tapi toh berbeda. Kalau kita ditarik saya akhirnya sama juga. Ini begini, setiap kalimat itu berbeda, artinya juga berbeda. Namun di sini perbedaan tersebut secara lafal itu jauh, namun secara intinya itu tidak. Kayak gini, ada silaturahim. Silaturahim itu adalah asal kata dari di situ
Rahman Rohim. Berarti Rahim itu adalah kasih sayang Allah. Jadi menyambung kasih sayang agar supaya yang tadinya di situ sedang tidak sayang jadi sayang, yang tadi tidak rukun jadi rukun, ya biar terjalin kerukunan rasa kasih sayang. Itu rohim, ya silaturahim. Kalau silaturahmi, rohmi kan itu udah rohmi bahasa Arab nih. Silaturahmi yaitu menyambung rahim ya. Ini dari rahim. Jadi para ulama ada yang mengatakan silaturahim yaitu artinya yaitu menyambung rahim. Kalau rohim itu kasih sayang, kalau rahim itu silaturahmi itu asal kata dari rahim. Rahmi itu rahim. Rahim itu ya rahim yang iya kandungan itu rahim. Itu menyambung rahim. Ya, yang dimaksud di sini adalah menyambung tali silaturahmi. Berarti di situ menyambung sesama umat manusia, semuanya kan berasal dari rahim. Jadi agar supaya sama manusia itu menjalin hubungan dengan baik, toh asalnya kita semua berasal dari rahim yang satu, yakni ibu Hawa gitu. Jadi ya di situ kalau dilihat dari segi artinya ya hampir sama, tapi di dalam lafaz tetap berbeda. Satu rahim kasih sayang, silaturahim itu menyambung kasih sayang, yang satu silaturahmi menyambung rahim, yakni menyambung sesama manusia yang berasal dari rahim gitu. Jadi tetap berbeda. Ya baiklah, untuk selanjutnya keutamaan yang seterusnya yakni rosal yatimi imsah. Jadi disunatkan mengusap kepalanya anak yatim. Ini tanggal 10 ini disunatkan mengusap. Lalu bagaimana cara mengusapnya? Bagaimana cara mengusapnya? Dari depan ke belakang, ke depan lagi dengan tangan dibuka. Itu dalam suatu penjelasan tangan dibuka. Biar apa? Lebih banyak rambut yang terjamah oleh tangan. Semakin banyak rambut yang tersentuh, maka semakin banyak juga pahalanya. Maka ketika mengusap itu, semuanya anak yatim laki-laki ya dibuka songkoknya, perempuan dibuka kerudungnya. Ya kan aurat. Ya, makanya di sini yatim itu yang dipilih masih muda. Jangan yatim usia 21 tahun, perempuan lagi. Yang ngusap laki-laki, ya udah ngusapnya lama. Enggak demikian. Jadi kan itu aturannya yatim yaitu yang belum akil balik. Itu sunnah. Nah, maka ketika mau menyampaikan santunan sekalian dibarengi dengan mengusap rambutnya, kepalanya anak yatim. Ya sunat itu mengusapnya, tidak di atas, kerudungnya di atas, kopiahnya yang enggak tersentuh rambutnya. Itu kan imsah rosal yatim. Jadi adalah rambutnya di situ tersentuh. Terus tasaddaq, memberikan sedekah. Ya, bulan Muharram yaitu bulan bersedekah. Maka di mana-mana di sana sini bulan Muharram rame mengadakan itu santunan baik anak yatim maupun duafa dan lain sebagainya. Wagtasil, mandi. Disunatkan mandi sebagaimana kita mandi hari-hari yang disunatkan mandi, seperti mau mandi sholat Jum'ah, mau di situ Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnah kan mandi. Mandinya yakni mandi seperti mandinya orang junub, dari rambut sampai ke bawah itu harus terkena air. Wasi alal ayali, lah bikin longgar, ya bikin seneng lah terhadap keluarga. Mungkin biasanya makan pakai kangkung tempe, sekali-kali tanggal 10 kita makan enak, beli tahu, beli daging ayam. Niatnya untuk ya Pak, menyenangkan keluarga. Jangan sampai di bulan tanggal 10 Muharram itu malah biasanya makan enak, malah hari itu malah priyatinan. Tapi hendaklah di situ itu kita
ya mungkin makan lebih enak daripada hari-hari yang lainnya kala-kala tanggal 10 Muharram. Niatnya di situ untuk menyenangkan keluarga. Wong biasanya orang bakso bareng sesuai kemampuannya lah gitu. Nyate dan sebagainya. Pelim dufron, memotong kuku. Potongi kukunya. Sunnah seperti memotong kuku pada hari Jumat. Wa suratul ikhlas qul al-fatasil. Membaca surat ikhlas sebanyak 1000 kali. 1000 kali. Ya berapa jam selesainya? Paling 2 jam selesai. Bahkan ya bisa kurang dari 2 jam. Kalau tempat saya nanti habis maghrib itu mulai habis sholat itu setar membaca surat ikhlas. Pokoknya sampai isya lah. Tujuannya 1000. Tapi kadang 400 sudah adzan isya ya sudah berhenti. Toh nanti setelah isya juga masih ada kegiatan sholat, kegiatan santunan. Yang penting kita niat pada tanggal 10 bulan Muharram ini memperbanyak ibadah. Kami ulangi lagi, maaf tadi pengertian dari Asyura itu tadi kan saya sampaikan karena tanggal 10 bulan itu hanya sebagian ulama karena di sini ikhtilaf. Wa qala al-faqih radhiyallahu taala anhu qad ikhtalafu fi tafsiri hadzal yaum. Qala ba'duhum innama sumi'a Asyura li'annahu Asyura yaumin min Muharram. Wa qala ba'duhum li'anna Allah ta'ala akrama fihi ngasrata minal anbiya'i bi asri karomah. Wa qala ba'duhum innama sumi'a Asyura li'annahu Asyura ngasr karomah akramallahu biha bihadil ummah. Jadi disebut Asyura ini ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kenapa disebut Asyura? Karena tanggal itu tanggal ke-10 di bulan Muharram. Karena tanggal 10 kan bahasa Arabnya Asyura. Maka disebut hari Asyura. Sebagian ulama mengatakan lagi Asyura, kenapa disebut Asyura? Karena Allah pada tanggal itu, hari itu memberikan kemuliaan kepada 10 nabi. 10 nabi mendapat kemuliaan pada hari itu, maka tanggal itu disebut tanggal Asyura. Terus lagi li'annahu innama sumi'a Asyura li'anna Allah Ta'ala karrama bihadhil ummah. Allah memberikan di situ keistimewaan 10 keistimewaan diberikan kepada 10 nabi. Jadi ikhtilaf, jadi perselisih pendapat. Namun ya kebanyakan para ulama banyak yang mengatakan dikatakan bulan Asyura, tanggal Asyura karena itu hari ke-10 di bulan Muharram. Itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.